Oke, selamat datang di Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang Luna Classic ya, mengenai proposal guys. Jadi ada proposal pendanaan untuk kuartal kedua di 2023 untuk 3 bulan ke depan. Sebenarnya ada sedikit ya, biasalah ya, perjuangan-perjuangan mereka. Ada dua tim yang sedang meminta dana kepada community pool. Yang pertama adalah timnya Ziggy bersama Saradar dan kawan-kawan itu dulu tidak lolos guys. Ini adalah yang pertama budget dari L1 Development untuk kuartal kedua 2023 itu sebesar 139.000 US dollar, atau mungkin kalau dikali itu sekitar 2 miliar kali ya. Coba kalikan 15.000 deh. Itu salah satunya adalah untuk Saradar sebesar 13.000 untuk 3 bulan, berarti 40.000 saja untuk Saradar. Gede juga gajinya guys untuk pengembang ya. Kemudian senior lain adalah 6.000. Nah ini yang untuk bayar dia ya, Tobias, Till, Superman, Vin, Project Manager itu gede-gede 6.000. Kemudian juniornya 1.200. Siapa nih? Komputer budget per bulan bla 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 sekian. Nah, tapi ini tidak lolos guys, tidak lolos. Kemudian di amandemen diganti ya, di sekarang proposal baru. Jadi ada dua proposal guys. Proposal pertama gagal, jadi tidak masuk quorum, banyak perdebatan gitu ya, ditanyakan untuk apa bla 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 dan lain-lain. Apalagi kemarin Saradar itu memblokir banyak orang gitu. Saya saja di di Twitter yang punya follower nggak ada, cuman berapa orang gitu, 10 orang kali ya, itu diblokir juga gara-gara komplain ke dia guys. Ya ikut-ikutan lah gitu ya, sebagai pengamat gitu, nggak apa-apa kan, ikut-ikut partisipasi lah gitu. Ini akhirnya di amandemen untuk L1 kuartal kedua, di amandemen tetap sih nilainya nggak jauh ya. Kalau ngelihat nilainya turun sedikit lah. Jadi di sini ada satu full time developer, tapi namanya sudah nggak ada gitu ya. Ini need replacement, apa nih maksudnya? Mungkin perlu diganti orangnya gitu ya. Saya nggak tahu, berarti bukan Saradar guys. Need replacement artinya mereka itu diganti yang ini nih ya. Gaji di 12.500 dari 13.000 yang diminta. Kemudian Till, Superman, Vin dia masih tetap. Lalu Pak Army 5.000 turun sedikit. Ya, ini aja dia turun 5.000. Kemudian juniornya 1.200 dan ini untuk komputer dan lain-lain sekian. Oke sih, cuman kuartal kedua akhirnya Saradar gagal menjadi ini guys. Awalnya kan Saradar proposal sebelumnya, sebelum permintaan ini, Saradar itu ada proposal yang minta dikeluarin si Saradarnya. Saya lupa waktu itu siapa, apakah si Lunsburn Army juga, saya nggak tahu, tapi saya lupa ya. Saradar dikeluarin dari project, menolak gitu ya. Kemudian Saradar minta proposal. Nah, kesalahan Saradar itu apa? Kesalahannya adalah kenapa dia memblokir para community lain gitu ya, orang-orang lain, validator lain, komunitas lain tuh yang menanyakan, "Ini duit lu untuk apa nih? Coba tolong diterangkan." Walaupun memang sudah ditulis seperti ini, guys. Sudah ditulis lah ya, sudah ditulis gitu dan lain-lain. Sudah ditulis sama dia, budgetnya sekian gitu. Ya, tapi wajar dong, namanya juga demokrasi gitu ya. Ada yang pro, oke, kemudian yang kontra kan, misalnya kayak oposisinya itu kan yang enggak, itu kan dia menanyakan, "Lu untuk apa? Kok gede amat gaji lu?" gitu loh, maksudnya kan 13.000 gitu. Nah, itu kebanyakan diblokir sama Saradar. Ya termasuk tadi saya bilang, saya aja yang nggak punya follower guys. Lihat Twitter saya ini nggak ada follower lah gitu, cuma berapa orang, diblokir juga guys. Hanya sekedar kenapa kamu kekanak-kanakan lah seperti itu, mbok ya, namanya orang tanya tuh dijawab aja gitu, maksud saya seperti itu, diblokir juga. Artinya akhirnya seperti itu. Nah, ini belum tahu hasilnya karena mungkin ini baru guys, saya juga belum, baru sih ya, baru 18 jam yang lalu. Jadi belum ada summary yang sekarang pas atau belum, hanya amandemen seperti ini. Nah, ini untuk proposal satu tim untuk layer 1-nya. Kemudian layer 2-nya ada di Terra Rebels.
TerraRebel juga mengajukan sebuah proposal summit pada 4 jam yang lalu. Itu adalah untuk pembangunan maintenance lah ya, pembangunan dari bukan pembangunan kan. TerraRebel ini sudah membangun nih, ini websitenya TerraRebel sudah selesai. Jadi pemisahan dari Terra Luna milik Do Kwon itu, dia tuh memisahkan diri dan berdiri sendiri. Sekarang Luna dari Terraform Lab dengan Luna Classic sudah berpisah guys. Pokoknya sudah berpisah, walaupun masih ada bridge ke sana ya, tapi pengembangan apanya semua sudah terpisah. Jadi betul-betul ini milik Lunsi, ini sudah bukan milik Do Kwon tapi milik komunitas full yang dikerjakan secara demokrasi. Jadi kita bisa ngajukan voting, kita bisa ngajukan proposal dan lain-lain. Makanya ada ngajukin anggaran gagal dan tidak, itu hal biasa gitu. Tapi memang agak-agak rame gitu ya. Jadi kelihatan kalau kita itu yang baru ngawal kok begini gitu ya. Mereka di internal seperti ini, pada kayak anggota DPR kita lah, kalau minta anggaran terlalu besar seperti ini kan, seperti itu persis lah kayak negara kita gitu. Jadi agak-agak rame ya, itu serunya rupanya seperti itu guys. Di koin lain tidak seperti itu loh, kayaknya ini aja Terra, makanya saya agak-agak seneng ngelihatnya lah gitu ya. Mungkin senang aja karena demokrasi gitu. Nah ini hasil votingnya, kebetulan belum pas ya, belum selesai karena baru ada 85,5% yes, kemudian no-nya sekian, tapi vetonya cukup gede guys. No with veto itu 12%, cukup gede. Jadi ya kita berharap aja si TerraRebel ini berhasil nanti dalam waktu 7 hari ke depan. Quorumnya sih segini ya, tapi paling tidak nggak boleh nempel di quorum guys, paling nggak segini nih biar nggak pecah. Nanti kalau kemarin aja TerraRebel yang pertama itu 95-an, itu masih habis-habisan dihajar di media guys. Ya begitulah, artinya sama lah seperti kalau kita ada ngajuin anggaran terlalu besar, banyak dipertanyakan dan lain-lain, dan seperti itu. Tapi di kuartal pertama ini berhasil gitu ya, artinya ini sudah berfungsi guys. Kita bisa ngeliat hasilnya dari fungsi ini, klasik yang ini ya. Dulu masih TFL, sekarang udah enggak. Nah permintaannya berapa? Permintaannya adalah ini, kalau kalian bisa ngeliat. Nah ini untuk ya ini kalau kalian lihat buat apa aja duitnya gitu, kalian baca di sini. Nanti saya kasih linknya lah di deskripsi buat kalian sekedar ingin tahu lebih dalam gitu ya. Nah ini adalah cost-nya guys selama 3 bulan ke depan. Di kuartal kedua untuk TerraRebel itu minta 37.500 ya, dalam bentuk lunsi ya, bukan bentuk dolar gitu. Artinya harga lunch, nanti dia akan pakai menggunakan harga lunch seperti itu. Nah ini running cost-nya untuk 7.000 running cost. Kemudian wage-nya apa sih guys, kita coba lihat lah ya, terjemahkan aja. Nah upah, wage itu upah tim dan lain-lain itu sekitar 10.000 per bulan ya. Nggak tahu, kalau nggak salah dulu TerraRebel itu tinggal 12 orang, berarti 1000-an, murah sekali guys orang-orangnya nih. Oh nggak sampai 12 orang, tinggal berapa orang, 1, 2, 3 nih. Ini dia nih, Edsion, BG, Rider, itu yang dia perlu dibayar, ditandatangani oleh 3 orang ini ya pastinya. Tapi mereka ini walaupun sendiri pasti mereka punya asisten lah gitu, tapi dibayar oleh sendiri lah. Di sini nggak rinci gitu ya, karena memang dia minta orang yang penuh waktu, artinya dibayar full situ ya. Nah itu untuk TerraRebel. Sementara untuk proposal yang kedua, yang layer 1-nya itu nanti ada project lain. Ini kan maintenance, perbedaannya kan ini maintenance klasiknya, dia maintenance server bugnya apanya semuanya di sini, chainnya gitu ya. Dia harus di maintain karena servernya udah dibeli dan lain-lain, harus di maintain. Sementara kalau nanti yang tim mana tadi, tim yang sini ya, ini layer 1-nya guys. Layer 1 artinya nanti itu yang berhubungan dengan Cosmos, upgrade blockchain, kemudian lain-lain lah seperti itu ya. Jadi ini dia tugas ini memang lebih berat lah gitu ya dibanding Rebel yang menjaga
istilahnya lu jaga deh rumahnya gitu ya. Nah, sementara ini menjaga jaringannya gitu ya. Nah, di sini makanya permintaannya lebih besar. Kalau ke sini community poolnya itu sekarang itu sebetulnya ada 1,75 billion miliar gitu ya, jadi 1,5 miliar secara total USD. Sementara lunsinya dia punya berapa nih juta miliar, 1,7 miliar token atau senilai 3 miliaran kalau nggak iya ya, 1,7 billion guys. Kalau total ini total dikalikan harga lunsi hari ini cuman 3 miliaran gitu ya. Jadi duit pool sebetulnya sedikit guys, sedikit sekali ya, milik komunitas. Jadi dananya terbatas, makanya terjadi perdebatan seperti itu karena memang dana dia nggak cukup sebetulnya. Jadi sementara ini kan yang bayar kan ya mereka-mereka validator gede-gede lah, mereka yang pengen maju punya gede ya dia ke sini gitu, ke kolam komunitas. Kita bisa sebetulnya kita bisa di sini kalau kalian mau pendanaan, kalian mau ke pool gitu ya, ke sini tinggal ngasih saja. Ada berapa loans ya tinggal sasi, kemudian nanti kirim ke sana. Nah, uang-uang ini adalah uang untuk menggaji para developer di sana. Karena developernya kan sudah nggak ada pemilik, artinya mereka harus mencari apa namanya dana sendiri lah gitu. Walaupun kita dengar Binance sendiri akan mau ngasih 5 juta dolar guys untuk tim ini, tapi kemarin masih wacana, nggak tahu nanti di pool community itu seperti apa, apakah mereka akan dimasukkan ke sini community pool atau akan dibagi-bagi langsung kepada developer, kita nggak tahu. Binance itu masih kemarin baru wacana, saya harus nyari dulu ya gitu ya. Nah, ini kalau ngeliat dari The Crypto Basic, Terra Classic menerima 5 juta dolar dalam pendanaan dari Binance. Ini pada 4 April lalu. Cuman belum tahu ya, karena di Binance belum ada ini apakah betul-betul sudah dikasih apa belum, karena Binance mempertimbangkan aplikasi Terra Grant Foundation untuk pendanaan 5 juta. Direktur Yayasan Edward Kim mengungkapkan hal ini dalam postingan blog Medium pada Sabtu yang berkaitan yayasan didirikan pada bulan November. Jadi ini ke foundationnya Edward Kimnya itu yang akan dapat pendanaan dari dari Binance gitu ya. Cuman belum tahu ini apakah dapat atau tidak. Paling tidak jika benar mengabulkan permintaan Terra Grant Foundation itu akan menerima 5 juta dalam 2 tahap, 2,5 juta. Terlepas dari klaim sebelumnya oleh anggota Terra Rebel bahwa jaringan Terra Classic tidak memenuhi syarat untuk pemulihan industri Binance pertukaran kripto terkemuka. Kemudian dalam postingan blog pada Desember perubahan pada pembakaran Terra Classic mendesak pengembang untuk membangun rantai yang mengajukan hibah. Jadi ya itulah guys, kalau soal duit seperti itu agak complicated. Yang tadinya ngomong A jadi B, B jadi C, D jadi D gitu ya, bermacam-macam lah di sana gitu, berubah-ubah. Namanya juga demokrasi, dan ini hanya terjadi pada Lunsi guys. Kalau kalian lihat sajalah di Twitter, mau Shiba Army mau apa, dia nggak, mereka kompak pom aja, pam tidak peduli si Rios siapa sih pemilik Shiba itu, Satoshi ya, Nakamoto, harus saja lupa sih pokoknya dia itu udah nggak peduli karena proposalnya nggak seperti ini. Kalau Lunsi kan enggak gitu ya, bahkan Bitcoin aja yang segede gitu enggak juga gitu, enggak segitunya gitulah. Tapi kalau Lunsi seperti ini. Nah, kalau pandangan saya adalah saya lebih suka mereka tuh bergaji tetap. Jadi ada juga yang mengatakan kemarin pada saat dia nggak dapat gitu sendiri, oke, ngapain lu minta dana, duit apaan sih, dana itu buat apa lu, katanya gaji gede amat bla 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 dan lain-lain lah, terlalu tinggi katanya, kita juga bisa gratis loh untuk kerjaan ini ya. Banyak yang seperti itu dan pro dan kontra. Kalau saya lebih suka adalah mereka tetap bergaji. Kenapa? Karena orang bekerja itu harus dapat manfaat guys, dapat gaji lah gitu. Jadi tidak hanya dari capital gain.
Jadi dia tetap digaji, karena kalau dalam jangka pendek oke lah ya, kondisi susah oke, lu sih karena sedang susah lu kerja lah betul-betul, nanti kalau udah naik baru oke gitu ya. Dana kita terbatas kan, memang dananya terbatas betul, jadi permintaannya nggak boleh terlalu tinggi sebetulnya. Kalau Terrible sama tim Ziggy itu dikasih duit 139.000 plus 39.000 kan 160 tuh ya, 3 miliar dananya habis di poolnya yang ini guys. Kan dia sedikit yang ini nih, tinggal 1,7 aja juta gitu ya, itu sekitar 2,5 miliar, sementara tabungannya cuma 3 miliaran, kan tinggal sedikit guys. Artinya nggak sehat lah kalau misalkan keuangannya dihabiskan begitu itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau saya sih tetap sebaiknya mereka betul-betul bergaji, hanya tinggal dinegosiasikan saja dan siapa yang harus dikasih tim mereka gitu ya. Kalau di amandemen itu si Saradar itu akhirnya di depak gitu ya, saya sih ya apa ya, justru saya menolak dia. Kenapa ya, dia nggak bertanggung jawab. Dulu dia nerima kan, dulu 150.000 waktu ada Terrible, dia tuh nerima loh guys. Begitu udah masuk dalam beberapa bulan, dia itu pada akhirnya terkonflik internal, dia berhenti guys. Dari 24 atau berapa orang tim itu, hingga tertinggal di Terrible itu 12. Saya hampir waktu itu hampir ngejual saya punya koin saya gitu ya, karena gimana ya, takut ini nggak beres gitu ya, nggak beres karena dia tinggal. Terrible lebih banyak diam waktu itu gitu ya, dia di Twitter banyak yang menjawab apa yang ini kan hujatkan ke dia lah, seperti itu. Cukup oke menurut saya sih tim mereka, saya bilang seperti itu saja sih, cukup jawab apa yang orang tanya kan, seperti itu ya, tinggal counter apa yang jadi tuduhan. Menurut saya seperti itu. Nah, Saradar kebetulan kemarin itu dia langsung blokir orang-orang penting ya, kesalahan dia lah gitu ya. Menurut saya udah nggak suka. Ya, bukan soal nggak suka sih, memang ya dalam dunia demokrasi wajar lah ada orang suka ada tidak. Demokrasi kan seperti itu. Apakah pandangan saya subjektif? Ya subjektif lah, kan kita ngelihat kita tahu kemampuan dia luar biasa, dia adalah orang hebat, senior di Luna, di Lunzi. Kalau biar bagaimanapun orang mandang itu kan nggak ngeliat gitu ya. Jadi kalau hanya dia merasa sombong diri bahwa tidak ada dia tidak berjalan ya, apalagi blokir orang-orang penting di komunitas ya nggak bisa guys, nggak bisa lah gitu ya orang seperti itu, walaupun sepandai apapun dia gitu. Jadi kerja itu harus tim, itu sih. Oke King ya, mudah-mudahan nanti tetap lulus. Saya berharap lulus lah semuanya ya. Nah kalau ini nanti L1-nya dilulusin bergaji, kalaupun di amandemen ya nggak apa-apa, di amandemen artinya dikurangin lah. Tapi yang penting digaji guys, jangan dibiarkan. Kalau nggak digaji bahaya guys. Ini kalau nggak lolos kemudian mereka berhenti, kemudian mereka ya artinya mereka kalau nggak bergaji pasti mereka asal-asalan guys. Mau sekaya apapun dia lah gitu ya. Jadi nggak ada lah orang kerja itu tanpa digaji dalam jangka panjang gitu ya. Kalau waktu pekerjaan project nggak apa-apa, tapi ini kan kita jangka panjang guys, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Percuma kalau kita hanya beli hari ini kemudian nanti keluar udahlah terjual ya. Dulu iya saya seperti, tapi sekarang saya pengen ngelihat mereka berkembang seperti apa gitu. Jadi harus bergaji, besar ataupun kecil harus bergaji gitu ya. Nah termasuk sebetulnya Saradar. Kalau Saradar sendiri dia itu sebetulnya orang hebat, dia sendiri istilahnya oke deh, saya mohon maaf lah ya gini karena telah memblokir kalian, bukan blokir saya, blokir tim apa tuh mereka tuh orang-orang besar guys yang diblokir sama dia gitu ya, yang sekadar menanyakan. Mereka vote-nya luar biasa gitu, dia tuh vote-nya pakai veto lagi, bukan vote apa-apaan gitu. Jadi ya itu yang sangat disayangkan lah. Oke, mudah-mudahan Saradar bisa dipanggil masuk, digaji, tapi ya mungkin cukup jawab aja lah menurut saya Saradar ya. Jadi kalau orang tanya misalkan, lu duit masa gaji tinggi amat, lu buat apa aja lu sekian ya, tinggal ngomong aja bahwa saya kerja full time bla bla bla, tinggal jawab aja. Kalau ada hujatan abaikan. Kayak saya kan istilahnya bertanya ya sudah,
abaikan aja. Oh, saya bekerja kok, atau nggak usah dijawab kan nggak apa-apa sebetulnya. Oke, mudah-mudahan Lunsi tetap berkembang. Saya tetap setia sih ya, karena saya bisa ikut ada di dalamnya, walau besar sedikit-sedikit bisa membaca. Kalau yang lain-lain ya spekulasi aja lah. Saya Lunsi berharap betul-betul, karena ini koin pertama saya. Oke, thank you dan bye-bye. Disclaimer, semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.